Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Basri Bilekam dari kelompok 4 yang besertakan saya sendiri Muhammad Basri Bilekam, yang kedua Ika Nur Fitriah, yang ketiga Rahel Maryam, yang keempat Herlina Agustin, yang kelima Sri Hosna Rumiati akan mempresentasikan tentang pembelajaran PKN di SD dengan modul 7 konsep dan praktik demokrasi serta pendidikan demokrasi, modul 8 hubungan konsep nilai moral dan norma dengan tuntutan perilaku warga negara. Yang terhormat Tutor Lukman Budiarto, SPD, MPD. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris demokrasi, yang diserap dari dua kata bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos atau garis miring kratein. Demos artinya rakyat, kratos garis miring kratein berarti kekuasaan. Jadi demokrasi berarti rakyat yang berkuasa atau government of rule by the people. Buka kurung Budiarjo, 1992.250 tutup kurung titik. Dengan kata lain, demokrasi pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara langsung atau tidak langsung, buka kurung, melalui perwakilan, tutup kurung. Setelah adanya proses pemilihan umum secara luber dan jurdil. Konsep demokrasi. Menurut Winata Putra, buka kurung, 2001, tutup kurung, konsep demokrasi dilihat sebagai konsep yang bersifat multidimensional. Secara filosofis, demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip. Secara sosiologis sebagai sistem sosial, dan secara psikologis sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat. Menurut Torres, buka kurung 1998.2 145 sampai 146, tutup kurung, dalam Winata Putra, buka kurung 2001.2 145, tutup kurung, mengemukakan bahwa demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik, yaitu klasikal Aristotelian teori, medical teori, dan contemporary teori. Namun demikian, Torres lebih condong melihat demokrasi dalam dua aspek, yaitu aspek formal demokrasi dan aspek substantif demokrasi. Sedangkan substantif demokrasi menunjukkan pada proses demokrasi yang diidentifikasi dalam 4 bentuk, yaitu protektif demokrasi, developed demokrasi, equilibrium demokrasi, dan yang terakhir participatory demokrasi. Proses demokrasi meliputi 4 hal, yaitu 1. Mengutamakan kepentingan khalayak. 2. Manusia sebagai makhluk memiliki potensi untuk mengembangkan kekuasaan dan kemampuan. 3. Mempertimbangkan antara partisipasi dan apatisme. 4. Untuk mencapai partisipasi perlu ada perubahan terlebih dahulu, serta perubahan itu sendiri akan terwujud. Baik, selanjutnya saya Ika Nur Fitriah sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang pendidikan demokrasi sebagai esensi PKN. Menurut Thomas Jefferson sebagai penulis Deklarasi Kemerdekaan Amerika pada tahun 2001 menyatakan bahwa pengetahuan, skill, perilaku warga negara yang demokratis tidak akan terjadi dengan sendirinya, akan tetapi harus diajarkan kepada generasi penerus. Selanjutnya, menurut Winata Putra pada tahun 2021 dalam disertasinya memberikan penjelasan bahwa pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip,
serta nilai demokrasi sesuai dengan status perannya dalam masyarakat. Selanjutnya, menurut Gandalf Enfin pada tahun 1992 mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan dan praktik demokrasi, akan tapi juga menghasilkan warga negaranya yang berpendirian teguh, mandiri, memiliki sikap selalu ingin tahu dan berpandangan jauh ke depan. Dengan kata lain, pendidikan demokrasi yang baik adalah bagian dari pendidikan yang baik secara umum. Berkenaan dengan hal tersebut, disarankan oleh Gandalf Enfin pada tahun 1992, yaitu perlu dikembangkan seperti model paling tidak dalam 4 bentuk alternatif. Yang pertama, landasan dan bentuk-bentuk demokrasi. Yang kedua, bagaimana ide demokrasi. Yang ketiga, adanya kurikulum yang dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi. Dan yang keempat, tersedianya kesempatan untuk memahami kondisi demokrasi dalam berbagai konteks, serta kegiatan ekstrakurikuler yang bernuansa demokrasi dan menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang demokratis, serta perlibatan siswa dalam kegiatan masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Saya Rahel Mariam sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sekolah sebagai laboratorium demokrasi. Sekolah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 disebut satuan pendidikan. Sekolah dasar sebagai satuan pendidikan merupakan suatu entiti, yaitu satuan utuh wahana pendidikan nasional yang berfungsi mewujudkan proses pendidikan secara utuh dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Paradigma pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau bersisi jamak. Sifat multidimensionalitasnya itu antara lain terletak pada berikut ini. Yang pertama, pandangannya yang pluralistik uniter, yaitu bermacam-macam tetapi menyatu dalam pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, sikapnya dalam menempatkan individu, negara, dan masyarakat global secara harmonis. Yang ketiga, tujuannya yang diarahkan pada semua dimensi kecerdasan, yaitu spiritual, rasional, emosional, dan sosial. Yang terakhir yaitu konteks, yaitu setting, yang menghasilkan pengalaman belajarnya yang terbuka, fleksibel atau luas, dan bervariasi merujuk kepada dimensi tujuannya. Selanjutnya yaitu strategi umum pengembangan warga negara yang demokratis di lingkungan sekolah. Secara sederhana, strategi dapat diartikan sebagai serangkaian langkah yang dipilih untuk mencapai tujuan atau target. Secara umum, Red dan Kincherbaum pada tahun 1972 mengatakan ada beberapa model pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab, antara lain Good News Class Meeting, yaitu pertemuan kelas berita baru, Circle Week, yaitu cambuk bersiklus, Appreciation Time, yaitu waktu untuk penghargaan, Compliment Time, yaitu waktu untuk yang terhormat, Goal Setting Meeting, yaitu pertemuan perumusan tujuan, Rule Setting Meeting, yaitu pertemuan legislasi, Rule Evaluating Meeting, yaitu pertemuan evaluasi aturan, Stage Selling Meeting, yaitu pertemuan perumusan langkah kegiatan, Feedback and Evaluation, yaitu pertemuan evaluasi dan balikan, Reflection of Learning, yaitu pertemuan refleksi belajar, Student Presentation, yaitu forum siswa, Problem Solving Meeting, yaitu pertemuan pemecahan masalah, Academic Issues, yaitu pertemuan isu akademis, Classroom Improvement Meeting, yaitu pertemuan perbaikan kelas, Follow Up Meeting, yaitu pertemuan tindak lanjut, Planning Meeting, yaitu pertemuan perencanaan, Concept Meeting, yaitu pertemuan pengembangan konsep, Sticky Situation, yaitu pembahasan situasi pelik, Suggestion Box atau Class Business Box, yaitu kotak saran, dan yang terakhir Meeting on Meeting, yaitu pertemuan dalam pertemuan. Selanjutnya yaitu
Fungsi dan peran sekolah dalam mengembangkan warga negara yang demokratis. Sekolah sebagai organisasi mempunyai struktur dan kultur. Sebagai bagian dari struktur birokrasi pendidikan, SD merupakan satuan pendidikan dalam lingkungan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota yang pembinaannya langsung di bawah Dinas Pendidikan. Secara sosial kultural, sekolah merupakan komunitas yang memiliki budaya, yakni budaya sekolah atau school culture. Budaya sekolah seperti juga entitas kebudayaan yang lain memiliki sejumlah sistem antara lain sistem manajemen, sistem kurikulum, sistem teknologi, sistem kepercayaan, bahasa, dan kesenian. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja dalam konteks kesisteman sekolah. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan harus memberdayakan seluruh komponen-komponen yang terkait dengan struktur organisasi sekolah, yaitu sebagai berikut. 1. Kepala sekolah, kedua wakil kepala sekolah, ketiga tata usaha, keempat dewan guru, yang kelima unit laboratorium, yang keenam unit perpustakaan, yang ketujuh unit OSIS, dan yang terakhir adalah komite sekolah. Modul 8. Hubungan konsep, nilai, moral, dan norma dengan tuntutan perilaku warga negara. Konsep. Pengertian yang menunjukkan pada nilai tertentu. Nilai. Sesuatu yang merujuk pada tuntutan perilaku yang membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Moral. Keharusan perilaku yang dibawakan oleh nilai. Norma. Sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep, nilai, dan moral serta perilaku yang dilakukan. Untuk mengubah sikap dan kebiasaan seseorang diperlukan beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan emosional bertujuan mengunggah perasaan dan emosi siswa dalam memahami, menghayati, dan meyakini nilai yang akan ditanamkan. Yang kedua, pendekatan rasional bertujuan memberikan peranan kepada akal dalam memahami dan menerima kebenaran nilai tersebut. Tujuan pendidikan nasional menekankan perilaku yang mencerminkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa, perilaku yang mendukung kerakyatan melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap negara, dan tidak lepas dari kehidupan yang meliputi berbagai satu kesatuan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan Hankam GBHN 1993. Konsep nilai moral dan norma KNMN dalam hubungan warga negara dengan negara. Yang dimaksud warga negara Indonesia adalah 1. Orang-orang bangsa Indonesia asli, orang-orang yang dilahirkan oleh orang tua yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. 2. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Orang-orang peranakan yang bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Indonesia. Warga negara Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, agama, dan keyakinan, budaya, adat istiadat. Melihat dari kenyataan tersebut, diperlukan kesadaran yang tinggi sesama warga negara untuk menggalang dan mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ciri-ciri warga negara yang baik yaitu warga negara yang patriotik, loyal terhadap bangsa dan negara, toleran, beragama, demokratis, dan Pancasila. Penanaman nilai dalam rangka pembentukan sikap warga negara perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena kecerdasan yang tinggi tanpa dibarengi moralitas yang baik mungkin akan berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Saya Sri Husna Rumiati akan menjelaskan tentang konsep nilai, moral, dan norma dalam pengembangan komitmen bela negara. Bela negara dapat terwujud bila dilandasi oleh adanya tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang didasarkan oleh 1. Kecintaan pada tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia. 3. Keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Kerelaan berkorban. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
dengan partisipasi aktif untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya masing-masing. Upaya menciptakan ketahanan nasional. Yang pertama, pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh. Kedua, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang pada hakikatnya adalah kemampuan dalam ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan dan kemajuan bangsa. 3. Hankamnas merupakan salah satu fungsi utama pemerintah negara dalam rangka penegakan ketahanan nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara serta keamanan perjuangan nasional. Dari presentasi modul 7 dan modul 8, dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status perannya dalam masyarakat. Setiap warga negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap negara, terutama peran serta dalam pembangunan. Pembentukan perilaku seseorang memerlukan proses, kebiasaan, dan keteladanan. Kelompok perilaku warga negara dengan warga negara lain meliputi hal-hal yang mencakup kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Demikianlah pemaparan dari modul 7, konsep dan praktik demokrasi serta pendidikan demokrasi, dan modul 8 tentang hubungan konsep, nilai, moral, dan norma dengan tuntutan perilaku warga negara. Semoga presentasi kami dari kelompok 4 tentang modul 7 dan modul 8 ini bermanfaat bagi kita semua. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.